Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah Pak Guru hari ini sehat, tidak ada sesuatu yang dikeluhkan. Semoga anak-anak sehat juga beserta keluarga. Kali ini kita akan memasuki ke tema pertama atau tema ke-1 kelas 5 untuk pembelajaran 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Mari kita simak bersama penjelasannya. Di tema 5 ini kita akan belajar 3 subtema, yaitu organ gerak hewan, subtema 1, subtema 2 manusia dan lingkungan, dan subtema 3 lingkungan dan manfaatnya. Tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Dan yang ketiga, itu siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak menonton video materi pelajaran yang sudah Pak Guru siapkan. Kemudian siswa diperbolehkan atau diperkenankan untuk menanyakan hal-hal yang mungkin kurang dipahami, bisa lewat Japri atau lewat WA Pak Guru atau lewat WA grup boleh, lewat pesan suara juga boleh. Siswa juga diperbolehkan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang ide pokok dan alat gerak hewan dan manusia. Kemudian dibantu dengan orang tua, siswa mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kemudian mengidentifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut. Kemudian yang terakhir, siswa membuat rangkuman materi untuk nanti difoto dan dikirim ke WA Pak Guru. Demikian anak-anak untuk kegiatan hari ini. Baik, kita langsung ke materi subtema 1, organ gerak hewan. Di situ ada sebuah bacaan, kita simak sama-sama. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Penny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat dengan kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi, saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Untuk selanjutnya kita perhatikan percakapan antara Pak Rudi dan Edo berikut ini. "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Jawabnya Pak Rudi, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak pada manusia." Kesimpulannya, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Demikian anak-anak, alhamdulillah kita punya tangan, punya kaki, ya, sehingga kita dapat berjalan atau bergerak. Untuk selanjutnya, marilah kita simak bacaan berikut ini. Organ gerak manusia dan hewan. Ayo membaca. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Juga ciri yang lainnya anak-anak
ya, bernapas, membutuhkan makanan, berkembang biak dan sebagainya. Ya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Ingat-ingat ya anak-anak, alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara dua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang kita bergerak. Nah, tugas anak-anak selanjutnya adalah merangkum bacaan tadi yang Pak Guru baca ya. Kemudian kalian tulis ide pokoknya apa. Kemudian kalimat pengembangnya yang mana. Ide pokok itu berarti kalimat utamanya. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan ide-ide pokok. Ya. Silakan bisa di screenshot atau dilihat begitu tabel formatnya untuk mengerjakannya, kemudian disalin di dalam buku, kemudian kalian kerjakan. Untuk selanjutnya anak-anak diperintahkan untuk mengembangkan sendiri berdasarkan ide-ide pokok berikut ini ya. Silakan anak-anak kembangkan dengan kalimat sendiri. Organ gerak terdiri atas dua macam. Apa saja? Silakan kalian tulis. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Fungsinya untuk apa saja? Silakan kalian tulis. Tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Silakan kalian kembangkan, ditulis ya. Seperti itu di format bisa disalin di dalam buku. Untuk selanjutnya anak-anak silahkan menuliskan di dalam buku apa yang dimaksud dengan ide pokok bacaan. Yang kedua, fungsi ide pokok bacaan itu untuk apa, tidak diskusikan. Kemudian cara menentukan ide pokok bacaan, kalian diskusikan dan tuliskan hasil diskusinya di dalam buku. Dan yang terakhir, bersama-sama orang tua kalian membuat kesimpulan tentang organ gerak pada manusia dan pada hewan. Demikian anak-anak untuk kegiatan belajar kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan sehingga kita dapat menerima materi dengan baik. Tidak lupa Pak Guru selalu sampaikan, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mudah-mudahan anak-anak selalu sehat selalu bersama dengan ibu bapak dan orang tua di rumah dan keluarga yang lain di rumah. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komennya anak-anak. Terima kasih.